Mantan pemain Inter Milan, Antonio Cassano merasa bahwa pelatih Simone Inzaghi masih harus pergi sebagai pelatih Nerazzurri, meski telah mencapai final Liga Champions. Berbicara di saluran Twitch Christian Vieri, melalui FC Inter 1908, Cassano kembali mengeluarkan kritiknya terhadap Simone Inzaghi. Cassano telah menjadi salah satu kritikus Inzaghi yang paling lantang di musim ini. Inter dan Juventus sejauh ini merupakan tim terkuat di Serie A. Mereka pantas berada di final, tapi ada masalah mereka sangat buruk di Liga. Musim lalu mereka membuang gelar, musim ini mereka tertinggal 20 poin dari Napoli, kata Cassano. Saya tidak ikut-ikutan dengan Inzaghi, bagi saya dia masih harus pergi. Cassano menyarankan bahwa, apapun bisa terjadi di final, tetapi Inzaghi tidak cukup baik untuk Inter. Jika Inter memenangkan Liga Champions, yang saya harapkan, itu hanya membuat Liga menjadi bencana yang lebih besar lagi, bantahnya. Dia melakukan pekerjaan yang hebat di Liga Champions, tetapi dia memiliki skuad yang kuat. Saya akan memberinya pujian untuk satu hal, kata Cassano. Dia memiliki keberanian untuk menempatkan Darmian sebagai pengganti Skriniar. Legenda Inter Milan, Wesley Sneijder menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil dalam pertandingan sepak bola, sehingga Nerazzurri bisa mengalahkan Manchester City di final Liga Champions 2022/23. Pasukan Simone Inzaghi lolos ke final Liga Champions pertama mereka dalam lebih dari satu dekade, dengan menyingkirkan rival sekota, AC Milan di babak semifinal. Sneijder, pemenang Liga Champions bersama Inter pada 2010, menyaksikan leg kedua semifinal melawan Rossoneri dari Curva Nord Inter di Meazza bersama Ultras dan mantan bek Inter, Marco Materazzi. Atmosfer pertandingan melawan AC Milan, mengingatkan kita pada semifinal melawan Barcelona dan dengan teman baik saya yang gila, Materazzi, kata Sneijder kepada Gazzetta. Apakah mustahil bagi Inter untuk mengalahkan Manchester City di Istanbul pada tanggal 11 Juni mendatang? Tidak ada pertandingan yang mustahil, ada pertandingan yang sulit dan ini pasti salah satunya, mantan gelandang Belanda itu mengingatkan. Inter bisa melakukan apa saja dalam satu pertandingan. Banyak yang mengira kami tidak memiliki peluang melawan Barcelona pada 2010. Tim Inter era Sneijder menyingkirkan Barcelona asuhan Pep Guardiola di semifinal tahun 2010 dan memenangkan trofi di final melawan Bayern Munchen. Timnya berbeda dan sepak bola juga berubah. Guardiola telah menciptakan sesuatu yang luar biasa, tetapi mereka bisa kebobolan di pertahanan dan Inter secara fisik terstruktur untuk melakukan tugas itu. Bagaimana dengan Erling Haaland? Apakah dia striker terbaik di Eropa saat ini? Saat ini, dia mungkin penyerang yang paling mematikan, tetapi tidak ada yang menang sendirian. Manchester City memiliki begitu banyak pemain berbahaya, sehingga tidak mungkin hanya fokus pada satu pemain. Inter harus bermain sebagai satu kesatuan, terus maju tanpa rasa takut, dan tetap tegakkan kepala. Di sisi lain, Inter bisa mengandalkan pemenang Piala Dunia Argentina, Lautaro Martinez. Bisakah El Toro menjadi kandidat Ballon d'Or jika dia juga sukses mengangkat trofi Liga Champions musim ini? Lautaro harus berpikir bahwa memenangkan Liga Champions bersama Inter adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Dia telah memenangkan Piala Dunia, sehingga dipertimbangkan untuk penghargaan Ballon d'Or. Secara umum, dia adalah striker yang kuat, dia telah berkembang pesat. Inzaghi melewati masa-masa sulit musim ini. Apa kualitas terbaiknya? Dia telah mengatasi situasi sulit dan pada akhirnya dia benar, karena semua orang terlihat bahagia sekarang, ini adalah cara terbaik untuk mencapai final.
Inter Milan sangat marah setelah Liga Serie A mengumumkan jadwal kick-off untuk pertandingan pekan ke-37 Serie A melawan Atalanta, yang akan dimainkan hanya 72 jam setelah final Coppa Italia melawan Fiorentina. Nerazzurri menjalani akhir musim yang super sibuk, dengan 3 pertandingan penting Serie A dalam perebutan posisi 4 besar dan final Coppa Italia melawan Fiorentina, serta final Liga Champions melawan Manchester City. Inter mengetahui bahwa mereka harus menghadapi Atalanta di Giuseppe Meazza, hanya 3 hari setelah final Coppa Italia di Roma. Final Coppa Italia musim ini melawan Fiorentina, akan berlangsung pada tanggal 25 Mei tahun 2023. Sedangkan laga setelahnya, melawan Atalanta di pekan ke-37 Serie A digelar pada tanggal 28 Mei tahun 2023. Final Coppa Italia juga akan dimainkan 72 jam setelah pertandingan tandang pekan ke-36 melawan Napoli pada Minggu, tanggal 22 Mei tahun 2023. Jadi, 3 laga tersebut dimainkan hanya dalam 1 minggu. Mepetnya jadwal pertandingan tersebut membuat Inter marah, karena bisa membahayakan keselamatan para pemain. CEO Nerazzurri, BP Marotta pun menyatakan keberatannya terkait penetapan jadwal tersebut. Dengan melakukan itu, keselamatan pemain sangat terancam. Mereka dipaksa memainkan 3 pertandingan dalam waktu seminggu, termasuk final Coppa Italia yang juga bisa berlanjut ke perpanjangan waktu, kata Marotta, seperti dilansir La Gazzetta dello Sport. Itu tidak dapat dimengerti, untuk mengantisipasi pertandingan yang seharusnya bisa dimainkan bahkan pada hari Senin, pungkas Marotta terkait penetapan jadwal pekan ke-37 Serie A. Adapun laga terakhir Inter Milan di Serie A melawan Torino, masih belum ditetapkan tanggal dan waktunya. Nerazzurri saat ini berada di urutan ketiga klasemen Serie A, 3 poin di bawah Juventus di peringkat kedua dan 5 poin di atas rival sekota mereka, AC Milan yang saat ini berada di luar 4 besar. Inter Milan berencana untuk melibatkan lebih banyak pemain-pemain lokal alias Italia untuk kampanye musim depan. 2 nama teratas yang siap didatangkan ke Giuseppe Meazza pada musim panas 2023 ini adalah bek Atalanta, Giorgio Scalvini dan gelandang Sassuolo, Davide Fratesi. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport, keduanya adalah target utama Nerazzurri yang ingin menambah lebih banyak talenta muda Italia ke dalam skuad mereka. Seperti yang disorot Corriere, pencapaian Inter hingga ke babak final Liga Champions musim ini berkat dukungan tim yang terlihat lebih beraroma Italia daripada sebelumnya. Di lini pertahanan, pelatih Simone Inzaghi lebih banyak mengandalkan Francesco Acerbi dan Matteo Darmian di starting line-up menggantikan Stefan De Vrij dan Milan Skriniar. Sedangkan di posisi sayap kiri, ada Federico Di Marco yang tampil luar biasa setelah kepergian Ivan Perisic. Mereka bergabung dengan Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella, yang telah menjadi pemain kunci selama beberapa musim terakhir. Corriere mengamati bahwa penampilan Inter kali ini jauh berbeda dari Inter yang menjuarai Liga Champions pada tahun 2010. Bahkan di bangku cadangan, pemain seperti Raul Bellanova, Roberto Gagliardini, dan Danilo De Ambrosio membuat Inter ini terlihat lebih Italia. Menurut Corriere, Nerazzurri ingin menambah lebih banyak lagi pemain lokal di musim panas. Inter kabarnya berupaya mendatangkan 2 bintang muda Italia, dan salah satunya adalah terobosan bek Atalanta, Giorgio Scalvini. Pemain berusia 19 tahun itu akan menjadi target ideal Nerazzurri untuk menggantikan posisi Milan Skriniar. Selain itu, target lainnya adalah gelandang Davide Fratesi yang tampil impresif dan sukses mencetak gol ke gawang Inter di Meazza pada akhir pekan lalu. Oleh karena itu, Nerazzurri menjadikan pemain berusia 23 tahun ini sebagai salah satu target lini tengah terbaik mereka di musim panas ini. Perekrutan Scalvini maupun Fratesi memang tidak akan murah. Namun, Inter siap untuk mencoba dan menemukan cara untuk mengontrak duo tersebut.